yang namanya judi, prostitusi, bar, minuman, legal semua kan, legal semua. Mau kita nakal di hal apa, keturutan semua di Jepang. Iya. Mau kita nenteng minuman di pinggir jalan juga orang Jepang cuek. Yang paling bahaya nih pergaulan di Jepang itu seperti apa? Judi itu Emang judi seperti apa yang pernah menang paling gede berapa sih? Kalau di rupiah 30 jutaan lah. 30 jutaan lah. Di rupiah ini. Gajian nih kita nih, itu kayak ya udahlah 10 koma lah. 10 hari kita bertahan udah kesananya koma udah. Udah koma Mas dah. Jadi kayak ini kami podcast. Ya saya Masif. Welcome, selamat datang kembali lagi dengan channel kami, Ini Kami Podcast. Masih sama seperti video sebelumnya, kali ini kita kedatangan teman dari Saitama. Iya, Saitama. Saitamanya di mana tadi? Di Hano. Jauh nggak tuh? Jauh lah, sekitar 2 jaman. 2 jaman? Naik kereta. Gila, jauh banget ya, makasih banyak nih udah datang di Ini Kami Podcast. Iya, sama-sama. Masih sama dengan video sebelumnya, kita akan berbagi pengalaman. Maksudnya bukan lu berbagi pengalaman ke kita, jadi share ke teman-teman yang lain. Iya. Can to say teman seperjuangan lu juga mungkin orang-orang yang sedang kerja di Jepang lah istilahnya. Terlebih can to say gitulah. Kalau can to say ini kan biasanya pengalaman itu nggak sebanyak lu dapat gitu lah. Ngomong-ngomong, lu berapa lama sih di Jepang? Ya kalau saya pribadi ini tahun keempat ya, 4 tahun lah. Bulan depan 4 tahun. 4 tahun, lama juga ya? Ya lumayan lama lah. Berarti kalau itu banyak lah edukasi dan pengalaman buat orang-orang yang baru setahun di sini nih, baru 2 tahun atau tahun ketiga ketika mau pulang, apa hal yang perlu dilakukan, perlu dipersiapkan untuk selanjutnya gitulah. Iya. Lu betah di Jepang? Ya bisa dibilang kalau betah sih lebih ke ini sih, kebutuh. Bukan betah, kayaknya semua sama deh. Lebih ke butuh. Butuh buat lu sendiri, apa ada tekanan buat kayak keluarga yang harus dibahagiakan atau ya gini loh. Soalnya kan kayak kalau untuk porsi saya sendiri ya butuh buat diri sendiri, terus juga kayak lebih ke tanggung jawab ke keluarga. Saya juga kayak udah sedewasa ini, segede ini, seenggaknya kita juga pengen lah ngebalas budi orang tua, nyanyiin orang tua. Makanya kenapa saya jauh-jauh dari Indonesia datang ke Jepang ya, karena saya juga pengen punya sesuatu yang lebih gitu, bisa ya umum lah kayak orang-orang lah gitu kan. Lebih itu dalam arti seperti apa? Rumah, mobil? Ya kalau menurut rumah sama mobil sih nggak sampai ke situ dulu lah. Yang minimal bisa memenuhi kebutuhan hidup lah. Mencukupi kebutuhan hidup dan ya syukur-syukur membantu perekonomian keluarga sih. Lebih ke itu aja lah. Gimana? Keluarga di Indonesia sehat? Alhamdulillah semua sehat semua. Ada berapa bersaudara? Sana ada 3. Jadi kakak, saya sama adik. Itu keluarga di sana karena lu kerja di Jepang, apakah lu sendiri yang biayain atau? Oh enggak, kalau kayak kakak kan dia kan udah kerja, udah nikah juga, udah misal lah ada rumah sendiri kan sama orang tua. Jadi ya dia udah punya tanggung jawab sendiri dengan keluarganya. Kalau adik juga udah kerja lah. Ya paling kadang-kadang lah ngasih orang tua kayak gitu aja sih. Cuma ya alhamdulillah sih kebutuhan orang tua sih bisa terpenuhi lah dari saya bekerja di sini gitu. Mungkin itu faktor kebutuhan yang lu maksud, tekanan buat sendiri nggak? Enggak sih. Alhamdulillah sih orang tua sih nggak terlalu nuntut juga sih ya. Terus juga kayak ya orang tua sih bilang kayak ya udah kerja, kalau ada lebihannya ditabung. Terus juga ya jangan boros-boros lah, intinya orang tua sih bilang sih begitu kurang lebihnya. Lu kan 4 tahun di sini tadi. Iya 4 tahun. Gimana? Berat nggak atau hal apa yang kalau ada hal yang berat apa gitu yang buat berat? Aduh, kalau hal-hal yang berat ya udah macem-macem sih Mas ya. Jadi kayak sebenarnya gini loh, nggak tahu kalau menurut yang lain. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya kayak kerja dan kita hidup di Jepang itu kayak 50% itu jenuh Mas. 30%-nya itu kayak
apa ya, kita tuh kayak tekanan gitu loh Mas, kayak ngebatin, ngerti nggak, ngebatin gitu loh Mas. Dalam hal kita kayak nggak bisa kumpul sama keluarga, nggak bisa ketemu orang tua, rasa kangen pasti ada lah. 20%-nya seneng dalam artian saat kita libur bisa jalan-jalan, bisa belanja, bisa kumpul sama temen. Taruhlah seenggaknya makanan yang dulu cuman kita bisa lihat, ya bisa kita makan di sini kan. Brand-brand yang ada nama yang dulunya kita cuma bisa ngelihat, masuk ke tokonya juga sama sekali enggak kita bisa masuk, bisa beli. Bisa terpenuhi Bisa terpenuhi ya, alhamdulillah lah. Itu hal manisnya. Hal manisnya. Ada lagi nggak yang apa di luar masalah pekerjaan, hal-hal yang apa seperti lu suka main nggak gitu, suka keluyuran atau gimana? Kalau untuk tahun ini, tahun sekarang ya udah hampir 1 tahun sih udah mengurangi ya. Kalau untuk main ngumpul udah mengurangi karena satu udah bosen juga, terus temen-temen yang lain udah banyak yang pindah kan, pindah daerah juga jauh, jadi nggak mungkin bisa ketemu setiap minggu. Terus banyak yang udah pulang ke Indonesia juga sih Mas sebenarnya, makanya ya udahlah jarang-jarang main. Tapi dulu selama 3 tahun tuh main terus, keluyuran terus. Ya bisa dibilang gimana ya? Hobinya wiridan lah Mas. Wiridan tuh gimana? Warawiri di jalan. Kayak gitu lah Mas. Dia tuh main terus, nggak pernah anteng di kamar. Diem tuh nggak bisa, udah gatel aja kaki. Udah lah main, ada kontekan. Datang, disuruh ke sini, ngikut ke sini. Oke, jadi anak acara sering apa? Kalau ada perkumpulan, ada tongkrongan, ada temen ngumpul-ngumpul, acara apa aja ngikut terus, nggak pernah absen, datang terus. Itu berarti anggaplah pergaulan lu ya kan? Iya, pergaulan di luar kerjaan. Kalau di Jepang pergaulan lu seperti apa itu di luar? Gini loh Mas, soalnya kan jujur ya, dibilang 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang dulu ya, dibilang melangsak ya melangsak. Dibilang hancur ya hancur. Hancur Mas. Sadar-sadar baru setahun sekarang lah. Baru mulai berubah pikiran. Kan pikirannya kebuka. Wah selama ini udah banyak ngebuang-buangin waktu. Kan buang-buang duit juga. Banyak hal-hal yang negatif yang dilakuin. Terus kayak apa ya. Kayak banyak hal yang gak bermanfaat loh Mas. Cuma ngebuang waktu. Tapi karena dari situ kita jadi betah. Dari betahnya di situ. Lah lo kenapa betahnya apa tuh? Ya kalau masalah kerjaan monoton. Jenuh sih memang jenuh. Kerjaan situasinya gimana? Kalau kerjaan sih aman-aman aja. Cuman di tahun pertama itu memang berat. Tekanan adalah. Tensi kayak tekanan tuh ada dari atasan. Namanya belum bisa kerja. Bahasa Jepang juga masih terbatas kan. Cuma alhamdulillah di situ kan ada senior yang ngebimbing sampai kita bisa kerja kan. Jadi aman lah. Cuman jalan setahun 2 tahun tuh di kerjaan mulai jenuh kan. Mulai jenuh. Makanya saya siasatin, ini gimana supaya kita bisa betah di Jepang, gimana caranya? Ya itu tadi, main di luar, ngumpul. Nggak tahu, tapi mungkin semua orang beda-beda sih Mas caranya Mas ya. Lu bilang tadi kan main pergaulan itu yang bikin nyaman. Iya. Emang pergaulan seperti apa yang ya kalau kayak kalau ini ya porsinya saya sendiri ya. Kalau untuk porsi saya sendiri kan jadi kayak hal-hal yang kayak gini loh Mas, di Jepang kan ada banyak dia komunitas. Ada juga yang kayak perkumpulan-perkumpulan orang-orang entah itu Jawa, Sunda atau Sumatera kan ada. Nah kita mau milihnya nih, mau milih yang kemana? Mau ngikut komunitas, apa mau ngikut ke santri, apa mau ngikut ke yang olahraga? Kita terserah kita mau nyalurinnya kemana? Ke musik, apa mungkin ke yang lainnya lah. Lalu nyalurin kemana tuh? Kemana aja saya ikutin Kemana aja diikutin? Mau sisi gelap, sisi terang saya ikutin Mas. Selama 3 tahun. Setiap komunitas itu ada yang sisi gelapnya. Ada sisi gelapnya. Oh jadi kayak ada tuh yang lo bilang tadi santri Sakura. Santri Sakura tuh ada kan di Tokyo kan banyak masjid Mas. Jadi di situ banyak hal-hal positif, orang ibadah segala macam. Ya bagus kalau kita ngikut ke situ Mas. Jadi ya insya Allah aman lah jalannya lurus. Kalau misalkan aktif masalah pengajian gitu? Iya ada. Tiap malam minggu tuh aktif ada Mas. Jadi kita kadang di Apato ya, di tempat tinggal kita tuh kayak misalkan kayak mereka tuh ngadain pengajian, kayak tahlilan atau hadiwanan, kayak gitu. Ada di sini juga ada komunitas-komunitas yang santri Sakura, kayak komunitas muslim. Banyak sebenarnya. Kalau itu kan sisi baiknya tuh tadi. Nah, sisi gelapnya seperti apa itu tadi? Ya sisi gelapnya
Ya mungkin yang lain udah pada tahu ya, udah bukan rahasia lagi. Di Jepang itu banyak teman-teman yang belangsak atau orang-orang Indonesia yang belangsak. Yeah. Jadi nggak semua orang kerja di Jepang pulang-pulang berhasil. Okay. Banyak yang gagal. Ya karena mungkin di Jepangnya, mungkin dia entah salah jalan, entah salah pergaulan. Bisa ini nggak? Boleh ini nggak detailnya sisi gelapnya itu seperti contohnya nih misalkan. Ya, judi nih misalkan. Contohnya, iya. Kayak kita di Jepang kita tahu sendiri Mas. Di sini kan negara yang non Muslim, ya kan, yang minoritas. Yang namanya judi, prostitusi, bar, minuman legal semua kan, legal semua. Mau kita nakal di hal apa, keturutan semua di Jepang. Iya. Mau kita nenteng minuman di pinggir jalan juga orang Jepang cuek, minum di jalan juga orang Jepang nggak ada yang larang, polisi juga cuek kan. Sekarang di toko-toko, di swalayan, di 7-Eleven atau Lawson kan dijual minuman-minuman keras. Kita duit ada, tinggal beli, minum-minum. Cuma lama-lama hal kayak gitu tuh Mas bikin kita udah stres di Jepang. Kenapa kita malah bikin pusing gitu minum? Iya kan? Jadi nggak ada solusi Mas. Iya. Udah kerja capek, pusing, malah larinya ke minuman. Makin pusing kan? Iya, nggak ada solusi. Iya. Berarti kalau biasanya kan hal-hal buruk itu orang kayak awam agama, awam iman ketika berbaur ke ambil sisi gelapnya lah kayak lu bilang tadi bisa jadi gampang inilah terbawa arus lah ya. Iya, banyak karena makanya di situ kita tadi ngambil poinnya. Kita selama di Jepang, kita itu harus pinter-pinter milih teman yang sekiranya bisa membuat kita kedepannya lebih baik lagi atau enggak lebih sukses, lebih maju lagi gitu ya. Karena ada temen cuma sekedar perkumpulan, dia itu ngajaknya ke hal-hal yang negatif, salah jalan, belangsak, ke judi, mabok-mabokan, dugem, minum-minum Mas. Saya udah ngalamin semua Mas, hancur. Hancur Mas, 3 tahun Mas. Waduh, remuk. Oh, jadi selama 3 tahun ada di sisi ada sisi buruk gelap, Mas. Sisi gelap terus Mas. Hancur Mas, tiap malam minggu kalau nggak minum dugem. Judi juga jalan Mas. Ada kontekan, bro kita tempur lagi. Aduh, capek Mas sudah. Berarti salah memilih teman, salah pergaulan juga. Mungkin imannya juga tipis lah Mas. Kembali lagi ke kitanya juga sih Mas. Kalau kitanya kuat, kita bisa nolak. Insya Allah kita nggak bakalan terjerumus. Tapi karena apa ya? Karena di Jepang kan seperti yang kita bilang tadi loh Mas, jenuh. Gimana caranya kita bisa betah? Kadang ya kita di sini jauh dari orang tua Mas. Orang tua nggak tahu. Kita kabarin yang enak-enaknya. Kalau kita tanya, jangan lupa sholat. Iya. Jangan lupa ini iya. Padahal kita sini lagi nenteng botol, lagi minum. ya gitu kan, kayak semua sama deh, banyak nih Mas yang ya cuman begitu sering berjalan waktu kan ketemu teman-teman baru kan, ketemu orang Indonesia kadang di restoran kan, kadang di jalan ngobrol-ngobrol cerita, ternyata banyak juga Mas yang hancur kayak saya Mas. Berarti lo ini nggak punya iman nggak? Maksudnya lo iman lo kuat nggak? Nggak kuat Mas. Nggak kuat bener ke masalah iman. Soalnya orangnya nggak enakan sih Mas. Kalau sama temen tuh nggak enakan. Ayolah kita kesini, ayo temenin, bro. Pusing nih gimana kita cari hiburan? Ayolah kita wisata malam. Jadi berangkat waras pulang teler. Kayak gitu Mas. Ketiduran di kereta sampai pernah ya berangkat sore. Nggak pulang tuh Mas, tidur di stasiun. Kita beli koran tuh kan, ada swalayan jualan koran. Kita beli buat gelaran, tidur rame-rame di stasiun. Ngembel Mas, bener loh. Jadi kalau dibilang enak, sebenarnya banyak sih cerita nggak enaknya Mas. Dari yang pahit, yang sengsara, yang hancur, yang belangsak. Dari yang tabungan nggak ada, ludes. Kalau itu berbicara dengan awalnya, lu punya tujuan nggak sih? Punya. Nah kan semua orang pasti punya tujuan. Iya. Nah sedangkan misalkan kalau masuk ke dunia gelap misalnya selama 3 tahun. Nah selama 3 tahun lu dapet apa itu? Dunia gelap. Enggak, selama 3 tahun di Jepang tuh. Selama 3 tahun ya. Dulu ya dari awal berangkat, karena kan awal pertama mindset kita kan pasti mindset semuanya kayaknya. Pengen punya tabungan. Iya, rata-rata. Pengen sukses ataupun berhasil kan. Pengen membantu perekonomian keluarga juga kan. Nah, pas begitu gue jalani di Jepang, pas saya jalani di Jepang nih ya, mindset kayak gitu udah saya hapus Mas. Hapus. Nggak berlaku ya? Nggak berlaku. Nggak sesuai ekspektasi Mas.
ya istilahnya bisa bertahan titik ini juga ya alhamdulillah lah, berangkat waras pulang waras udah itu aja lah. Nggak sampai gila gitu kan, pulang dari Jepang gila nggak lucu lah Mas. Iya. Gara-gara stres kena kerjaan. Jepang tuh gila kerja loh Mas. Jangan salah gila kerja orang-orangnya loh. Salah sedikit dimarahin. Gila kerja itu maksudnya ke gimana tuh? Gila. Ya orang Jepang orang udah tua juga semangat kerjanya masih tinggi Mas. Masih tinggi. Apalagi kalau yang kayak saya di pabrik nih. Saya kerja berpacu dengan mesin. Jatuhnya saya kayak kerja itu tiap hari misalkan 3 mesin. Udah kayak dikejar-kejar macan Mas. Capeknya aduh Mas. Sekalinya badan pada sakit kayak digebukin orang sekampung. Hancur Mas. Jadi buat anak-anak yang masih baru, yang masih proses di Indonesia, ya udahlah anggap aja mereka lagi mimpi indah lah. Udah gitu aja lah. Nanti juga mereka ditampar kalau udah di Jepang. Sadar dengan sendirinya lah Mas. Yang paling bahaya nih pergaulan di Jepang itu seperti apa? Judi itu emang judi seperti apa yang judi kartu. Terus banyak juga ada yang di sini namanya itu kayak judi pachinko. Dia kayak mesin kayak gitu. Mungkin pernah denger ya pachinko dia mesin. Jadi kita ngelawan mesin gimana mau menang sih Mas? Itu kan udah settingnya sama mesinnya kan. Dia kan ada operatornya. Jadi mau kita punya berapa puluh juta kita jeburin ke situ. Ludes Mas. Banyak orang-orang yang salah pergaulan gara-gara dia terjun ke judi, ya jadi hancur, jadi nggak punya tabungan, utang sana sini. Tahu nggak Kak apa mulai lihat nggak temen atau lu main judi nggak? Main judi sekarang udah enggak Mas. Sekarang udah insaf, udah tobat ya, udah 1 tahun ya udah insaf ya, udah tobat ya. Kan dulu tapi dulu bahaya juga kayak judi kartu juga bahaya juga tuh. Sekali judi bisa habis berapa gitu? Kalau judi kan namanya judi tuh nggak ada patokan Mas. Kita mau habis-habisan sekalian loh. Panas ya. Jam waktunya juga Mas nggak ada jam. Mau azan kayak mau apa tabrak terus. Nggak ada yang namanya stop. Dari pagi ketemu pagi, makan sekenanya, kan tidur cuma sejam 2 jam, lanjut lagi. Ya kayak gitu Mas. Ya, jadi seadanya uang kita. Ya pokoknya kacau lah selama 3 tahun yang dulu gitu loh. Wah, untungnya sih orang-orangnya udah pada pulang ya, makanya saya insaf. Nah, apa kabar teman-teman yang udah pulang nih? Wah, kurang tahu deh Mas, udah pada kerja lagi kayaknya sekarang deh. Ya syukur-syukur saya doain sih semoga pada berhasil sukses lah di Indonesia ataupun dimanapun aja lah. Cuma ya buat pengalaman aja sih. Kalau itu apa pahitnya ya, habis berapa nggak kepatok bisa lebih gede. Cuman sisi manisnya nih, masih ada menangnya dong. Ada menangnya, ya. Menangnya itu sampai berapa itu? Pernah menang paling gede berapa sih? Kalau di rupiah 30 jutaan lah. 30 jutaan lah. Di rupiah ini. Cuman Wijin larinya ke setan lah Mas. 1 minggu habis Mas. 1 minggu. Itu kan dipakai buat judi lagi, buat seneng-seneng, beli baju, makan enak segala macam, habis lagi. Tepok sidat lagi Mas. Iya Mas. Jadi gajian tuh kayak gini, gajian nih kita nih. Gajian itu kayak ya udahlah 10 koma lah. 10 hari kita bertahan, udah kesananya koma udah. Udah koma Mas dah. Jadi kayak nih kita kerja sebulan 30 hari ya Mas ya. Kita kerjakan sebulan 30 hari. 10 hari kita seneng ya baru gajian, masih makan enak kan. Nggak ada ceritanya kita makan karage, telur, untuk ceplok nggak ada ya. Nah, cuman udah lewat 10 hari kita tuh harus nahan Mas. Karena duit udah nggak ada, udah tipis ya. Jadi kayak makan enak ya kita harus nahan, pengen beli-belian, pengen belanja harus nahan. 10 hari terakhir harus sabar Mas. Harus sabar, udah nggak ada duit, harus sabar. Cuma ya di situ ya sebrengsek-brengseknya saya Mas, semenangsang-menangsaknya. Cuman kalau untuk kayak kebutuhan keluarga di Indonesia ya di rumah ya masih saya penuhi Mas. Masih saya penuhi ke situ loh. Iya loh. Jadi kayak lebih gimana ya? Tanggung jawab kita sebagai laki-laki lah. Berarti kalau gitu lu merasa nyiksa diri nggak sih? Kayak istilahnya gua anggap keluarga lu di Indonesia bahagialah dengan apa yang kita kasih ke sana, kabar baik yang ke sana, tapi lu di sini gimana ya? Dibilang pembohong ya pembohong lah Mas. Dibilang penipu ya penipu Mas. Cerita ke keluarga enak, kerjanya nyantai, tabungan ada, padahal Mas di sininya menderita. Kadang buat makan aja lo nggak ada lo Mas. Buat makan aja, buset, sampai kayak ya udahlah. Cuma yang namanya hidup sih prinsip saya gini aja lah, tebel muka sama tutup kuping aja udahlah Mas. Jadi orang mau ngomong apa juga ya udahlah tutup kuping lah, nggak usah gengsi gitulah.
Jadi nggak usah gengsinya, kadang di rumah ya, di tempat tinggal aja kan, kadang kayak ada teman masak kita tungguin kan sampai matang. Kita minta kan bawa piring doang sama nasi kan, bro bagi lauk bro, alhamdulillah dikasih Mas ya. Iya. Udahlah tebel-tebel muka aja lah. Jadi mau dibilang apa kayak gimana ya. Tapi ya teman care lah ya. Care alhamdulillah teman baik-baik di sana Mas. Teman seangkatan banyak. Di sana tinggal 2 orang. Tapi gimana? Sisi gelap semua? Enggak. Oh di sana sisi baik semua Mas. Jadi melangsaknya saya juga nggak ngajak temen yang satu kerjaan lah Mas. Sendiri aja udah melangsak sendiri aja. Nah kalau teman luar yang melangsak mereka yang ngajak saya Mas. Jadi gimana ya? Salah pergaulan sih bisa dibilang. Emang itu kira-kira berapa? Lu sekarang tuh tahun ke-4. Tahun ke-4. Iya. Itu berarti tahun-tahun masa-masa Kensuke. Masa-masa Kensuke lah dulu kan. Dari 2 tahunan lah. 2 tahun ke belakang. Ke belakang. Itu lu dari nyampe sekarang nggak pulang, kan Kensuke itu masa kontraknya 3 tahun. 3 tahun. Tahun ke-4 lu nggak pulang? Belum pulang karena kan nggak pulangnya kan kayak tahun kemarin kan dia kan pandemi itu Mas. Jadi kan nggak bisa pulang. Makanya kan di sini kan di tempat saya kan ada diperpanjang semua. Jadi pada nggak pulang. Ya mungkinlah tahun ini mau pulang. Cuma yang lain sih udah ada yang pulang juga sih. Oke, berarti sekarang mah dunia gelap udah benar berhenti. Berhenti banget. Main juga udah jarang udah. Jarang. Karena apa lo berhenti? Berhenti lebih ke gini loh Mas. Nih jadi ceritakan gini Mas. Saya kan berangkat dari kampung ya, dari kampung saya di daerah Cirebon sana tuh Mas. Yang ke Jepang tuh banyak. Cuman di sini kan terpisah-pisah Mas lah. Ada yang di daerah bawah, daerah atas itu kan. Nah, bahkan ya Mas, saya udah berangkat duluan, udah kerja di Jepang duluan. Nah, ada teman yang satu kampung tuh berangkatnya selisih 6 bulan ataupun selisih setahun. Oh, mereka pada berhasil bangun rumah, beli tanah gitu. Lah, terus kayak tekanan dari tahu sendiri kan namanya tetangga mulutnya Mas. Udah dapat apa sih selama di Jepang? Itu si A udah beli tanah, itu si B udah bangun rumah. Jadi kayak sadar dengan sendirinya loh Mas. Lama-lama tuh malu. Waduh kalau pulang sampai gagal, sampai nggak ada tabungan, udahlah nggak ada muka lah Mas. Pasti hancur banget. Dari situlah mulai pelan-pelan berhenti, pelan-pelan terus sharing sama teman-teman. Nah ternyata di Jepang juga banyak orang-orang hebat loh Mas. Jangan salah. Seperti apa tuh? Ya kan di sini juga banyak yang kayak orang Indonesia yang punya usaha di sini, usaha online ataupun kayak dia yang udah punya usaha di Indonesia, entah itu ternak, entah itu jual beli apa sesuatu. Jadi kan mereka kan kayak sharing, kita dapat pemasukan. Oh ya bisa nih jalannya kita ikutin biar kedepannya kan kita jauh lebih baik lagi, masa depan kita jauh lebih baik dari sekarang lah. Jadi banyak. Masih berpikir ada harapan. Ada harapan. Setelah sharing-sharing sama teman-teman yang lain gitu ya. Sampai berarti setelah itu lu punya tabungan nggak? Selama sekarang ada, cuma yang nggak seberapa. Nggak seberapa, alhamdulillah ada sih. Ada. Aduh, QQ dulu boleh nggak nih? Lu ini haus nggak tadi? Boleh, haus. Di sini ada ininya nih, ada minumnya nih. Lu minum apa nih? Waduh, nggak usah ngerepotin lah, biasa aja santai. Apa aja boleh lah ya? Apa aja lah, udahlah terserah. Waduh, ada belnya nih. Ada belnya. Oh iya nih. Waduh, Mas, sepurane ya Mas, ngerepoti ya Mas. Iya, Mas. Aduh, ngerepoti lo Mas. Wah, adanya juga makanan ringan doang. Udah segini juga udah ngerepotin, makasih banget. Makasih banyak ini Teh Amaya Siapa ini? Siapa ini namanya? Bagong. Oh, Bagong. Bagong nih, Bos. Iya, maaf nih tadi Pak RT suruh ronda saya. Oh iya. Maaf ya. Masih keliling. Iya tadi. Suruh kesini langsung katanya ada tamu gitu kan. Maaf ya. Iya Mas, jangan nyasar ke rumah janda ya Mas. Permisi Mas. Iya. Nah, enakin Mas. Iya. Ini boleh diminum nih? Boleh minum kampai dulu ya. Yuk kampai yuk. Ada makanannya tadi, kurma. Iya. Yang kurma lagi viral. Oh, itu ya? Kurma. Temennya JJ ya? Bukan, si Bonge. Ya? Mantannya si Bonge. Oh, mantan Bonge. Slebeo. Jadi seperti saya bilang tadi itu loh Mas. Ini untuk anak-anak yang baru. Apalagi yang baru setahun, baru beberapa bulan. Sekarang udah banyak loh Mas. Yang dari Indo baru datang kan. Iya. Tolonglah pinter-pinter cari teman. Jangan salah pergaulan, serius. Yang tadi ya. Maksudnya kalau mungkin semua ngerasain sama Mas.
awal-awal di Jepang memang pada nggak betah. Iya. Jenuh. Karena apalagi yang di daerah loh mas. Jadi nggak kayak di Indonesia. Jadi kita pulang kan di Indonesia ada ketoprak, pecel lele ya kan, nasi goreng tinggal mampir beli. Di sini kita mau harus makan, masak mas. Mau nggak mau nyetok. Misalkan kalau kayak sualayanya jauh gitu loh, harus belanja dulu. Ya itu yang bikin saya kaget mas. Di situ doang yang kayak udah kerja capek pulang nggak ada yang jual makanan. Ada juga jauh harus naik sepeda dulu 15 menit kan, malas udah capek. Jadi rangkap jadi kayak ibu rumah tangga juga ya. Udah nyuci ya sendiri, nyuci sendiri, masak Mas. sendiri. Makanya kalau bisa ya carilah cara yang bikin betah tapi hal yang positif. Di Jepang sebenarnya udah banyak hal yang bisa kita dapat loh. Intinya ambil yang positif, buang yang negatifnya lah. Kita bisa dapat kayak uang, kesenangan sama ilmu loh mas. Harusnya itu sisi positifnya loh. Di sisi positifnya. Iya kita bisa dapat uang kan, bisa dapat ilmu juga, bisa senang-senang juga, entah itu jalan-jalan, belanja atau makan enak. Jadi jangan sampailah kesenangan itu dalam hal yang negatif. Ya kayak dugem, minum, mabok, judi itu jangan, salah kaprah itu benar. Kita nggak selamanya di sini kok mas. Jangan sampailah pulang-pulang kita gagal gitu loh. Iya nggak selamanya. Lu ada rencana pulang kapan atau punya jangka apa? Harapan jangka panjang gitu di Jepang? Rencana pulang sih bulan depan mas, rencana pulang. Cuma berapa bulan belum tahu ya. Tergantung lah nanti ada kesepakatan. Ada kenapa pulang tuh, ada target, ada rencana? Ada target mas. Apa tuh? Mau nikah dulu lah. Biar benar. Ya, emang udah ada. Insya Allah ada mas. Calon insya Allah ada. Kalau nggak nikah dulu kayaknya mah gini-gini aja hidupnya mas. Nggak terkontrol gitu. Udah orang tua nggak ngawasin kan. Iya. Kayak gimana ya? Kayak misalkan orang tua juga kayak nggak terlalu tahu banget. Kadang kitanya di sini juga bohong. Ya kan? Berarti calon berarti? Calon di Indonesia. Di Indonesia. Cuman kadang nih, Tri, kadang ada temen juga tuh. Jadi ceweknya di Indonesia tuh. Jadi dia punya anggapan karena kita di Jepang nih. Jadi kita itu serba ada gitu, apa gitu. Cewek lu muluk-muluk nggak apa gitu. Enggak, kalau saya udah cerita semua ya. Kecil saya udah cerita. Gini loh, saya 3 tahun gini. Terus ya alhamdulillah sih dia kalau untuk kayak ke pernikahan sih nggak nuntut yang macam-macam sih mas ya. Sebisanya kita, semampunya kita sebagai laki-laki loh. Sepantasnya aja lah. Bukan berarti kita nggak ngargain perempuan. Kita juga berusaha lah buat kayak sepantasnya gitu. Kita juga berusaha buat kayak umum lah dengan yang lainnya. Iya. Istilahnya cuman ya alhamdulillah sih nggak terlalu minta yang aneh-aneh, nggak nuntut yang macam-macam juga. Oh, tapi buat nikah itu lu impian mampu gitu untuk. Alhamdulillah kalau untuk nikah sih adalah modal untuk nikah sih. Cukup lah, insya Allah cukup. Kenapa nggak cari orang Jepang gitu? Aduh, masih cinta produk Indonesia lah mas. Iya, tetap cinta produk Indonesia lah mas ya. Nggak ada niatan buat nyari orang Jepang juga. Nggak ada pikiran. Ini boleh dimakan nih ini. Oh iya, dimakan dulu ya. Kurmanya nih. Udah lumayan panjang lebar lu cerita tentang ternyata hal gelap di Jepang itu bahayanya seperti itu. Jadi salah masuk komunitas, salah masuk pergaulan, bisa terbawa arus gitu ya. Cuma kan? Jadi mungkin ini loh. Karena yang di sini tuh lebih ke udah pada dewasa juga ya mas. Jadi nggak terlalu vulgar, nggak terlalu dipublikasikan juga ya kan. Makanya banyak orang yang nggak tahu di Jepang tahunya jalan-jalan kerja kan. Padahal sisi lain Jepang yang sisi gelapnya loh ya. Itu banyak sih terjadi loh. Ada di suatu negara lain gitu kan. Kadang orangnya kan terlalu publikasiin mas. Jadi wah nggak bener nih. Padahal ulahnya oknum kan. Tapi dibilangnya di image-nya kan jelek. Jadi jelek kan. Cuman di sini karena mungkin orangnya lebih dewasa aja ya, nggak terlalu dipublikasikan. Cuma kalau untuk yang orang yang udah di sini udah terjun langsung udah tahu lah gimana bebasnya, gimana ya nangsak lah mas, rusak pun jangan diikutin dah. Tapi harapan kedepannya, lu punya harapan nggak? Ya banyak, mimpi banyak mas. Coba harapan lu apa gitu? Cuma mimpi sebelum berangkat banyak. Udah saya hapus semua lah mas. Dari yang pulang harus bawa sekian, sebulan harus nabung sekian, terus kayak kayak ngasih orang tua sekian gitu, terus kayak yang misalkan kayak pengeluaran sebulan sekian, ternyata nggak berlaku mas.
sakit kita kalau kayak gitu Mas. Menderita loh Mas, nggak bisa maksain di sini. Kita jalan hidupnya kayak biarkan ngalir aja lah kayak air lah Mas. Ada tabungan, ada lebihan yang kita tabung. Kalau nggak ada ya udah. Kadang kan namanya kerjaan kan Mas. Tiap daerah kan di Jepang kan beda-beda gajinya. Kalau kayak pabrik kan dia ngikutin UMR daerah, UMR pemerintah kan. Kalau mau lebih harus lembur, kayak gitu aja dari lemburan. Makanya kalau untuk sebulan harus sekian nggak bisa kayak gitu loh Mas. Jatuhnya terlalu maksain. Apa-apa di sini kan mahal juga kan. Nggak ada harapan lu tersendiri gitu? Harapannya sih pulang dari Jepang pengennya udahlah nggak usah kerja gitu, usaha gitu. Entah itu jualan, entah itu usaha apalah sambil nyari-nyari, sharing-sharing juga kan sama teman-teman yang udah pulang, yang udah pada punya usaha kan di Indonesia. Maunya sih. Sambil belajar juga. Sekarang ya masih ada waktu ya. Udahlah semangatin aja lah cari uang, kumpulin buat modal pulang gitu. Oke, jadi kayaknya udah panjang lebar nih, banyak hal edukasi yang gua dapat, yang Minasang bisa tanggapi, mana hal yang baik, mana hal yang buruk, mereka bisa pilih sendiri, dan mungkin ada banyak di luar sana yang kayak lagi menjalani sisi gelap itu. Iya, mungkin masih banyak. Ada yang udah baik mentas juga, gitu kan. Ada yang mentas juga. Ada yang baru kejebur. Ada yang baru kejebur. Ada yang baru juga. Ada, iya. Baru-baru merintis juga banyak. Baru merintis. Iya. Merintis kegelapan. Merintis dunia judi kan. Naruh saham di perjudian mungkin ya kan. Siapa tahu jadi jackpot, jadi naga. Udahlah biarin. Nanti juga mereka sadar sendiri kok Mas. Biarin aja. Oke, sampai sini inilah cerita dan pengalaman sisi gelap dan sisi baiknya seorang Tri selama di Jepang, dan harapannya juga sangat bagus, dan semoga harapan lu semua tercapai dan keluarga bisa terbahagiakan lah, dan ketika pulang menikahnya bisa lancar. Amin. Oke, guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Juga bisa follow Ini Kami Podcast. Gua Kemod. Bye-bye. Ini Kami Podcast.